Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara-saudara terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, Rabu 11 Mei 2022, hari biasa pekan keempat Paskah. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku hendak memuji Engkau ya Tuhan dan mewartakan nama-Mu kepada saudara-saudaraku. Haleluya. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau telah menganugerahkan cahaya kekal dalam diri Kristus Putra-Mu. Semoga rohnya selalu membimbing kami di jalan-Mu sepanjang peziarahan hidup kami di dunia ini dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 12 ayat 44 sampai dengan 50. Sekali peristiwa, Yesus berseru di hadapan orang-orang Farisi yang percaya kepadanya. Barang siapa percaya kepadaku, ia percaya bukan kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, bukan aku yang menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab bukan dari diriku sendiri aku berkata-kata, tetapi Bapa yang mengutus aku, Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan. Dan aku sampaikan, dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana difirmankan oleh Bapa kepadaku. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Kalau kita memperhatikan seorang bayi digendong ibunya, dia nyaman. Atau pada zaman sekarang ini, banyak bayi-bayi yang digendong oleh babysitternya, neninya. Nyaman, tenang. Apapun yang terjadi, bibi. Kenapa dia percaya bahwa dengan digendong oleh bibinya, oleh ibunya, dia merasa aman, nyaman, dan tentram. Dia percaya. Anak kecil saja percaya. Apa yang membedakan seorang bayi menangis kalau digendong orang lain dan yang lain digendong tenang? Biasanya bayi yang baru lahir, hidungnya tajam. Dia rasa bau ibunya, bau bibinya atau neninya, dan bau tetangganya. Maka ketika digendong oleh tetangganya yang baru kenal, dia menangis. Artinya apa? Dia tidak merasa aman dan nyaman. Dia tidak percaya bahwa dia akan mendapatkan satu situasi yang baik. Seorang anak sudah bisa mengekspresikan kepercayaan.
Anak menghargai juga orang tua yang mencari neneknya. Hari ini kita mendengar dari Injil. Katakan, barang siapa percaya kepadaku, ia percaya bukan hanya kepadaku, tapi juga yang telah mengutus aku. Itulah kepercayaan. Anak kecil sudah melakukan itu. Logikanya belum jalan, tetapi intuisinya menjawab. Perasaannya menjawab. Karena itu kita juga diharapkan dengan pikiran kita, logika kita, hati kita cukup terbuka kepada Tuhan sehingga kita percaya bahwa Tuhan tidak akan mencelakakan, melainkan Dia membawa terang. Lalu bagaimana caranya? Kalau seorang anak digendong dalam gendongan, lalu kita juga digendong dalam tanda petik di haribaan Tuhan. Maka lalu kita harus cari waktu agar kita bisa duduk di haribaan Tuhan dan merasa aman, nyaman, dan tenang. Maka ambillah waktu, duduklah tenang-tenang, atur napas baik-baik, dan rasakanlah kehadiran Yesus di dalam doa-doa kita. Maka kita akan memasuki apa yang disebut dengan adorasi, penyembahan, kemudian kontemplasi, pendalaman hidup dalam haribaan Tuhan. Ada beberapa orang yang duduk lama sekali, tetapi dia merasa cepat sekali waktu. Sementara orang yang menunggu, orang yang mengadakan kontemplasi itu terasa lama, bisa berjam-jam. Tetapi orang yang duduk dalam kontemplasi itu merasa sebentar, sekedap saja. Kenapa? Kan dia merasa harga haribaan Tuhan ada di sana. Sebenarnya sama seperti seorang bayi yang ada di gendongan ibunya, di gendongan neneknya. Itulah pengalaman yang harus kita lewati. Yang kedua dalam Injil pada hari ini, barang siapa menolak aku, tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya. Itu apa? Ia hidup dalam kegelapan, tidak tahu harus melangkah kemana, bingung. Maka marilah kita mengadakan pilihan, dan pilihan kita harus tepat, yaitu memilih Kristus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.